Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin, alladzi khalaqal insana min sulalatin min ma'in mahin. Wa huwa alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqal ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atus salihah in nadhara ilaiha sarrathu wa in amaraha ata'athu wa in ghaba anha hafizathu bi nafsiha wa malih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama, di mana suatu saat kita tidak akan bersama. Hari ini kita sehat, suatu saat kita enggak sehat. Hari ini kita bisa tersenyum dengan ceria dan bahagia, namun suatu saat Allah memerintahkan kita untuk meneteskan air mata. Hari ini kita bisa berbuat yang terbaik, namun apabila kita tidak waspada, maka setan akan selalu menggelincirkan kita. Ibu-ibu yang saya hormati, mari kita buka pengajian sore ini dengan bersama-sama membaca doa pembuka. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba, islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari ayat 14 surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sangat jelas hal-hal yang sangat menjerumuskan kita, yang oleh Allah disebutkan sebagai mata'ud dunya, sebagai kesenangan-kesenangan dunia, sebagai kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat itu mengatakan bahwa yang paling pertama seseorang mudah tergelincir adalah dikatakan dalam ayat itu minan nisa, dari wanita. Ini artinya, ibu-ibu, bahwa laki-laki harus sangat berhati-hati dengan wanita, dan wanita juga harus sangat berhati-hati dengan kaum lelaki.
wanita harus sangat berhati-hati terhadap suami, sebagaimana suami juga harus sangat amanah terhadap istri. Kehati-hatian seorang wanita atau dalam hal ini adalah istri itu diberitahukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya dengan pengantikan ad-dunya mata'un. Dunia itu adalah kenikmatan, dunia itu adalah kesenangan. Di antara sekian banyak yang paling menyenangkan, yang paling mengantarkan seseorang ke surga adalah wa khairu mata'iha al-mar'atus sholihah, wanita yang sholihah. Nah, wanita yang sholihah inilah ibu-ibu sesungguhnya yang bisa menghiasi dunia menjadi sangat indah. Siapa wanita yang dikatakan sholihah itu? Wanita sholihah itu wanita yang selalu menyenangkan. Ini angel loh ibu. Panjenengan di rumah menjadi seorang yang selalu menyenangkan. Rasul mengatakan inna dhara ilaiha sarrathu, apabila dipandang selalu menyenangkan. Kalau orang yang selalu menyenangkan itu kira-kira orangnya kayak ngopo di rumah? Pecuca-pecucu gitu, ngomelan gitu, sidik-sidik ono salah opo heboh. Ibu, kan ada wanita yang semacam itu, ada ibu. Nggih. Sidik-sidik nesu, muring-muring dan lain sebagainya. Nggih. Nah, orang-orang yang semacam ini bukan mar'atus sholihah. Karena mar'atus sholihah itu yang menyenangkan. Menyenangkan siapa saja yang ada dalam rumah. Ya tidak harus terhadap suami tok tidak, tetapi juga menyenangkan buat ibunya, buat anak-anaknya, buat orang tuanya, buat mertuanya, menyenangkan terhadap tetangga, menyenangkan terhadap orang lain. Wa in amaraha ata'athu, dan apabila diperintah oleh suami selalu mentaati. Nggak gampang pula ini, panjenengan manusia biasa, yang artinya ada capeknya, kadang-kadang ada masalah apa di rumah, kemudian tiba-tiba suami memerintahkan sesuatu, bukannya berangkat melaksanakan tapi malahan nesu-nesu, muring-muring, itu kemungkinan terjadi. Namun Rasul mengatakan bahwa wanita sholihah adalah wanita yang taat kepada suami. Kemarin dulu kita pernah mempelajari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan inisial kepada wanita dikatakan sholihah itu kan apabila memenuhi syarat 4. Ini baru namanya wanita sholihah. 4 itu di antaranya di 4 itu Rasul mengatakan yang pertama, idza qamatis shalah khamsaha,
apabila wanita itu melaksanakan sholat yang 5 kali dengan sempurna. Aqama itu mendirikan sholat. Aqama itu melaksanakan sholat sempurna. Wasamat syahraha, siamnya pun dilaksanakan dengan sangat baik, terutama di dalam siam Ramadan. Nah sekarang, kenapa Rasul cukup hanya mengatakan 2, dan itu sudah mewakili banyak perkara? Karena wanita, atau secara umum, karena sholat yang didirikan, bukan dilaksanakan, atau bolehlah diterjemah dilaksanakan boleh, karena sholat yang dilaksanakan dengan tambahan sempurna. Kalau mendirikan sholat sudah tidak perlu dengan sempurna, namanya mendirikan itu sholat sempurna, maknanya begitu. Orang yang sholatnya sempurna atau iqamatis shalah adalah orang yang ketika sholat dan habis sholat mempunyai hasil, namanya tanha 'anil fakhsya wal munkar. Idza qamatis shalah, idza iqamatis shalah, idza tuqimus shalah khamsaha, yang dimaksud sholat yang menghasilkan tanha 'anil fakhsya wal munkar, maka orang itu dinamakan orang bertakwa. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang nomor 15 surat Ali Imran, Allah kan mengatakan, a'unabbiukum bi khairin min dalikum. Kemudian Allah mengatakan, lilladzina taqaw 'inda rabbihim, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang mendapatkan apa yang dikatakan di dalam ayat 15 itu dengan jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang mendapatkan surga, kalau wanita namanya orang solihah. Nah, orang solihah itu inisial utamanya adalah bertakwa kepada Allah. Apa dan bagaimana bertakwa kepada Allah? Banyak sekali ayat menyebutkan, banyak sekali. Dan takwa itu adalah hasil dari idza shamat syahraha, apabila dia melaksanakan siam itu dengan baik, maka menjadi orang yang bertakwa. Masih ingat kata-kata Allah di dalam surat yang paling apal ibu-ibu, yaitu la'allakum tattaqun. Bagaimana bentuk ayat lengkapnya? Kemudian kita melihat, yaitu Allah mengatakan di dalam ayat yang 83 Al-Baqarah itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, kemudian la'allakum tattaqun, wanita yang melaksanakan siam, yang hasil siam itu adalah takwa. Nah, takwa itu macam apa? Nah, ini takwa. Yaitu, ibu masih ingat, orang yang bertakwa itu orang yang seneng peweh, yang jiwanya jiwa memberi. Memberi jangan selalu diterjemahkan memberi uang, karena memberi itu macam-macam. Memberi perhatian, memberi pertolongan, memberi senyuman, memberi apalagi bu, kebaikan, memberi dan lain sebagainya.
Siapa ini? Yang dimaksudkan dalam kaitan bahasan kita adalah wanita. Nah sekarang salat, ya, idza shallatil mar'ah khamsaha, apabila wanita itu mendirikan salat yang 5. Salat yang didirikan hasilnya tanha 'anil fahsya wal munkar, maka wanita itu adalah wanita yang tidak mau berbuat fahsya dan tidak mau berbuat kemungkaran. Siapa itu? Wanita salihah. Kemudian wasamat syahraha, dan menunaikan siam Ramadan dengan sebaik-baiknya. Apa hasilnya? La'allakum tattaqun. Siapa wanita yang bertakwa itu? Adalah wanita salihah. Rasul kemudian mengatakan di hadis yang tadi kita bacakan, ibu-ibu, bahwa ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Yang ketiga, ini kita tinggalkan hadis ini dulu. Yang ketiga, masuk lagi ketiga. Yang ketiga adalah wa hasanat farjaha, orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya. Jangan sampai, ini bahasanya rotok kasar sedikit, jangan sampai keindahan tubuhnya dinikmati laki-laki lain. Yang berhak menikmati keseluruhannya adalah hanya suami. Tuh. Makanya kemudian Rasul mengatakan in nadara ilaha sarradhu, yang menyenangkan suami di dalam segala hal, baik tutur sapanya menyenangkan suami, sikap-sikapnya menyenangkan suami. Ya, panjenengan jangan berhenti berpikir yang kemudian panjenengan membantah kata-kata Rasul ini, kemudian panjenengan malah mengatakan, tapi bojone yang kaya ngono, yang kon anu, kan mbiyen sing doyak-yak wong wedok. Terus tidak, bukan sing doyak-yak wong wedok. Ini kewajiban panjenengan di hadapan Allah sebagai orang yang taat kepada Rasul. Kalau di sini ada bapak-bapak, kita kan juga membahas tentang apa yang harus dilakukan oleh bapak-bapak. Yeah. In nadara ilaiha sarradhu wa in amaraha ata'adhu. Wanita itu sangat menjaga dirinya, tidak sampai menimbulkan fitnah. Nek bukae iki, mbak kae iki, nek karo wong lanang wis ndek bojone gen ganyi. Ganyi pirsa Budhe? Ganyi. Itu. Nggih. Pakaiannya Ibu. Nggih. Ini saya mengatakan ini bukan hanya untuk ibu-ibu, juga untuk para pendengar sekalian, bahwa wanita itu yang paling menentukan adalah bagaimana dia menjaga kehormatannya. Sehingga ibu-ibu sekalian dan para pendengar sekalian harus memahami yang sebenar-benarnya kalimah Rasul ini, jangan boleh lupa, tidak boleh lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayang qasa ujurahum syai'. Menjadi seseorang yang beragama itu memang tidak usah tanggung-tanggung, sisan gawe. Artinya sisan gawe itu apik sisan gawe.
Kenapa? Ibu sekalian, panjenengan sudah mampu belum menjadi orang yang ketika panjenengan tidak ada, orang itu membicarakan, seandainya muncul nama panjenengan, maka yang muncul adalah kebaikan. Kenapa demikian? Contoh, ya, saya berbicara, ya, dengan seseorang, tiba-tiba ada orang mengatakan, Pak, jenengan ndak tepang kalih Buyus Bugangan? Nggih. Oh ya tepang banget. Dalam isi yang mana? Dalam itu gini ini. Itu jenengan kalau bisa ketemu dengan beliau, orangnya apian Pol itu. Masya Allah, orangnya sangat dermawan, apian, dan banyak hal yang harus kita contoh dari beliau. Oh ya gitu ya. Orangnya ini dia kemudian menceritakan, ya saya juga pernah dengar kata ibu itu namanya Bu Yusni, orangnya gini dan itu baik. Maka saya mendapatkan pahala karena berbicara tentang hal yang baik untuk seseorang. Namanya Bu Yus. Orang ini ternyata juga membicarakan, maka orang ini mendapatkan pahala. Kalau saya mendapatkan pahala 1000, orang ini mendapatkan 1000, maka Bu Yus mendapatkan 2000. Jangan lupa itu. Demikian dan yang lain-lain sebagainya. Sampai kemudian dikatakan, yang tepang karo Bu ini, tepang, dia itu orang rajin banget loh pengajiannya. Itu dari Senin itu mesti rawuh. Dan kemudian saya juga sering melihat dia di Arkom juga selalu rawuh, hebat sekali dia. Padahal orangnya itu termasuk sibuk loh. Dia itu hebat. Dia itu kundur dari kantor itu kadang-kadang urung ngati kundur ngomah langsung wis nang pengajian. Demikian menyempatkan diri beliau ini. Kemudian yang lain juga menimpali yang sama dan lain sebagainya. 3-4 orang itu berbicara tentang kebaikan seseorang, maka masing-masing mendapatkan pahala. 4 orang itu dapat pahala, dan yang dibicarakan mendapatkan pahala 4 kalinya yang membicarakan itu. Begitu dan seterusnya. Kenapa saya mengatakan, Bu, yuk, jadi orang tidak ada cara kecuali kita mesti melakukan hal yang selalu baik, diusahakan terus menerus macam itu. Kenapa demikian? Jawabannya di sini. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man 'amila biha min ghairi ayang qasa auzarahum syai'. Sekarang dibalik. Nggih. Tak balik ilustrasinya, balik persisnya. Paris ndak panjenengan pirsa daleme Buyus? Oh ya, saya tahu tuh Buyus. Sing daleme kaum longrang, wonge nyengite pol. Nyengit bedidil banget itu orang. Masya Allah, saya itu kemarin lo nggak salah apa-apa, Pak, saya itu diseneni di ini. Kemudian orang ini nambahi dan lain sebagainya. Maka seandainya saya mendapatkan dosa 1000 karena ngelendengi Buyus, dan orang ini juga sama-sama ternyata juga mengetahui yang sama keadaannya dan saling timpal menimpal dengan saya, dia dapat 1000 dosa, saya dapat 1000 dosa, jangan lupa Buyus mendapatkan 2000 dosa. Itu sangat jelas. Sehingga ibu-ibu sekalian, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sangat jelas. Jangan berbuat dosa, berakhlaklah yang mulia, sehingga tidak memberi kesempatan siapapun untuk mengatakan hal jelek. Karena memang tidak ada yang bisa dibicarakan dari kejelekan kita. Benar kan Rasul kemudian mengatakan fal yakul khairan aw liyasmut. Ora usah ngendikan nek kira-kira ora manfaat.
ini malah menjadi gini. Kadang-kadang seseorang itu menjadi fitnah menfitnah. Si A dengan si B ngobrol, ngelendengi si C. Kemudian si B itu mengatakan si C itu wong ngene-ngene mangkalke banget. Emang gitu kata si A. Dia tuh dulu pernah malahan gini. Jangan lupa loh, orang yang suka ngelendengi itu, Ibu, adalah orang jelek. Paham? Wong sing senenge nglendengi wong itu kan wong elek. Suatu ketika si B ketemu dengan si C. Sing diglendengi sapa? Si A. Dan si B bisa dia mengatakan, C, tenan nyong krungu dhewek semata-mata nganggo telinga jembreng. Si A ki wis tau ngendikake jenengan nek jenengan ki sok ngene. Gitu. Terus nanti si C nesu, kemudian ala si aki pada si aki ngene iki wong nek anu ngene. Suatu ketika si B ini ketemu dengan A lagi. Dan si B mengatakan, "Bu tenan nyong ki krungu dhewek nek C ki ngendikake nek jenengan ki ngene." Maka si A dan si B tanpa disadari jadi bermusuhan dan bisa terjadi labrak-labrakan di dalam kampung. Si A ngelabrak si B dan si C dan si C ternyata merasa tidak pernah bersalah, lebih keras lagi le melawan. Kemudian A dan C sangat terkenal di kampung dan semua orang membicarakan A dan C tentang labrak-labrakan macam itu. Wong sak kampung dosa kabeh dan orang yang ngumpul ke kumulasi dosa adalah A dan C. Paham ya, Pak? Wong sak kampung dosa kabeh, nyewu bahasane. Sak kampung isine wong 50. Sing nglendengi wong 50 tentang pertengkaran A dan C. Itu sing nglendengi wong 50. Samben wong 50 entuk dosa ora sah akeh-akeh, 500 bae dosane. Maka 50 ping 500 ketemunya berapa dibagi 2, wehno si C karo wehno si A. Apakah itu selesai? Tidak. Bisa jadi itu dosa itu berlangsung terus. Nanti muncul lagi ketika pertemuan nang PKK, nek perlu dibahas. Kemudian wong grundel nglendengi wong sak PKK dosa kabeh. Dilalah rada untung si C rawuh nang PKK dadi ora patek diglendengi wong ana wonge. Tapi sing remek doyak-uyak itu adalah si A. Wong sak PKK dosa kabeh dan si A mendapat sebanyak dosa yang dilakukan oleh wong sak PKK. Begitu dan seterusnya, itu yang dinamakan dosa jariah. Apakah selesai? Tidak. Si A meninggal dunia. Bisa jadi orang, makanya kan sebaik-baik panjenengan kalau bisa yang namanya kuburan itu Ibu, nggak usah diberi nama. Boan. Yo nek api. Lah nek ono eleke orang ziarah kubur ketemu ono jenenge Bu Lili meninggal tanggal tanggal 14 Januari 1953 misalnya. Berarti kan bukan Bu Lili ini. Kemudian orang liwat, ada yang kenal sak rombongan wong lebar salat Id sak rombongan
Kisi bulilik sing endi ya? Bulilik kae lah. Sing daleme nganu kae. Oh, ndak kuwi ndak bulilik sing biyen nganu. Lah ya kuwi wonge. Ih, amit-amit naudzubillah min dzalik. Kuwi kuburane. Kalau mbiyen sedane wis sedo nganu lho, di kuburan glendengi itu. Kalau itu ternyata benar, nggih, nek ora bener namanya fitnah. Nek fitnah dosane sing fitnah. Nek bener itu namanya glendengi, ghibah namanya. Maka orang yang ziarah itu masing-masing dosa, padahal dosane wong glendengi, wong sing sedo itu kan berlipat ganda. Nek itu benar, maka yang meninggal pun mendapatkan dosa yang sama. Wong dia berdosa, penyebabnya adalah itu. Paham ya ibu sekalian? Makanya mulai sekarang yuk berbuat yang terbaik. Sehingga ada satu ayat yang mengatakan Rabbi habli hukman, Rabbi habli hukman, ya Allah berikan hamba hikmah ya Allah. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin, dan jadikan lesan-lesan orang-orang yang aku tinggalkan itu adalah lesan-lesan yang baik ketika membicarakan aku. Itu ketika ada yang nanya, ini sih sareane sapa ya iki ngon jajare bungane sapa? Oh kowe lak bunganu. Oh kowe ya Allah. Bunganu kenang kono to le disareke. Astagfirullah nyong nek teringat bukae masyaallah wong apiane pol. Astagfirullah ya Allah. Sayang yuswane ora patek dawa. Itu yuswane hanya 52 itu. Tapi wongnya apian, ya ampun, nek dia menangi, wong itu sukanya gini. Maka yang berbicara itu mendapatkan pahala, dan orang yang dibicarakan juga mendapatkan pahala. Sehingga ibu-ibu sekalian yang saya hormati, disinilah maka kemudian kalau panjenengan menerjemahkan innal hasada ta'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab, sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan ibadah kita sebagaimana api makan kayu bakar ison tenti. Orang yang senang ngelendengi itu mesti orang yang punya hati hasad, dengki, iri, kemudian muncul benci, kemudian muncullah dia berbicara seenaknya, kemudian dia berbuat perilaku yang antara satu dengan yang lain sering gak sinkron. Di satu pihak dia sholat, di satu pihak dia siam, tetapi di lain pihak kalau dengan suaminya berani banget membantah. Allahu Akbar. Jur ini apa hubungannya? Kan gitu. Siapa dia? Dia adalah orang yang mempunyai hati hasad, yang mempunyai hati yang kotor, mempunyai hati yang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka tadi yang tadi itu wa hasanat farjaha, hajaga kehormatannya. Kalau di awalnya saya ini bahasanya memang harus diterjemahkan opana nih. Pandai menjaga kemaluannya, menjaga kehormatan dirinya, lisannya, meripatnya, hatinya, pikirannya, dan apa ya? Pakaiannya. Ini yang paling nampak itu kalau wanita kan urusan masalah pakaian nih Bu. Yang dulu saya pernah matur Bu, wong lanang, nggih. Ini pemirsa banyak ini yang kesindir nanti. Para pendengar ini banyak yang kesindir. Wong lanang itu kelemahannya nang mripat. Nggih. Lah mbok wis sepuh poho, wis duwe putu poho,
Nggih, nek ana wong wedok nganggo pakaian motret itu tetap dicolong-colong apanya? Pandangannya. Nggih, malah ana sing ditutke wae, mlaku maring ditutno wae gitu. Nggih. Mulano ada. Jadi sing sok nabrak leneng itu bukan Setya Novanto tok. Ya, yang suka nabrak leneng itu ya wong lanang yang begini nih, ana wong liwat lagi mlaku ana wong wedok waduh ngulteng. Iya, wong wedok itu marake mumet gitu, Bu. Maksud enggak? Iyalah, njur nabrak leneng apa ora mumet apa sirahe kan gitu. Nggih, Bu. Jadi Ibu sekalian yang saya hormati, hati-hati. Kalau kata-kata ini panjenengan mengatakan nyong wis ora. Putri panjenengan, wayah panjenengan, anak-anak kita perlu kita jaga. Kenapa? Nggih. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah. Siapa yang melakukan perbuatan jelek mengakibatkan orang ikut berbuat jelek, maka dia mendapatkan dosa yang sama tanpa mengurangi dosa orang itu. Pesto, sekarang siapa aja wanita pakai pakaian medet kaya lontrong taleni nyebenye, terus dia berjalan. Katakan dia berjalan dari pertigaan Longkrang sampai RPS. Ya, karena radio ini radio RPS kan, makanya RPS jadinya. Dari pertigaan Longkrang sampai RPS dengan bagian macam itu, kira-kira berapa laki-laki yang dosa? Wong ana sing melirik maning gitu kan. Iya, dosa. Katakan dari semenjak pertigaan sampai RPS, kok yang dosa sebanyak 10 orang, masing-masing orang itu dosanya nggih. Katakan dosanya 1000, maka yang pakai pakaian itu mendapatkan dosa tanpa disadari dia sudah mendapatkan dosa. Hari itu dia mendapatkan dosa berapa, Bu? 10.000 dosa. Itu. Kemudian nanti setelah itu dia pulang dari RPS karena urusannya sudah selesai, dia pulang jalan kaki lagi sampai pertigaan, sing dosa wong 10 meneh pulang pergi 20.000. Itu tanpa disadari. Padahal orang-orang wanita-wanita itu, anak-anak kita itu, cucu-cucu kita itu, tetangga kita itu, saudara kita itu yang senang berpakaian macam itu, karena sudah kebiasaan, maka dimanapun tempat dia mengenakan pakaian semacam itu, maka wanita bisa mempunyai dosa kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Pantes kan, Ibu? Kenapa wanita itu mudah masuk neraka? Penyebabnya satu, angel jebul mempunyai sholat yang tanha anil fakhsya wal munkar. Angel jebul melaksanakan siam sehingga menjadi orang bertakwa. Angel jebul menjadi wanita yang selalu menyenangkan keluarga dan masyarakat. Angel jebul menjadi wanita menjaga mulutnya dari tidak gelendengi orang lain. Angel jebul wanita ketika berpakaian kecuali senengi menarik perhatian kan. Anak-anak muda sekarang itu nek kon nganggo rok itu males, senenge nganggo celana ketat itu, masya Allah itu, ya.
celananya kotak begitu itu semua laki-laki itu melirik lho Bu. Nggih. Wong lanang liwat melirik, dia seorang pejabat. Wong lanang maneh ketemu melirik, dia adalah seorang pedagang. Liwat meneh melirik, malah mendelik, dia adalah seorang yang kerjanya angkut-angkut di pasar, kan gitu. Lewat mana melirik nganti mendelik, dia adalah kusir dokar. Lewat mana semua orang dari berbagai tingkatan ikut menikmati tubuh wanita itu, dan tanpa disadari wanita itu menjadi wanita yang kaya raya dengan dosa. Bahasan salat le salat ora khusyuk, ya nek salat malah ana sing ora tahu salat. Sehingga Rasul ngendika, ittala'tu ilal jannah fa idza aktsaru ahliha al fuqara. Aku wis tau weruh swarga. Penduduk swarga iku sing paling akeh wong-wong sing ora duwe bondo nang alam dunya. Itu artinya orang kaya hanya sedikit. Jadi sudah digambar di dalam dunia ini, sudah digambar. Orang-orang yang mudah melakukan amal soleh itu orang-orang yang sing ora patiya sugih. Angger wong sugih beberapa tok kan dititeni. Ini para pendengar juga mengetahuinya. Angger di mana ada pengajian, rata-rata yang mengikuti pengajian itu orang-orang yang biasa-biasa kayak kita ini. Kan di sini nggak ada yang luar biasa. Ya dong, kita orang yang luar biasa banget loh. Iya, kan? Gitu. Ya. Yeah. Pejabat-pejabat itu saya longko loh, gitu. Kalau ana pejabat melu kajian apa itu longko banget, yeah. Kecuali orang-orang tertentu memang iya, yeah. Seperti di pengajian Arkom itu ternyata banyak pejabat itu, ada camat, ada pejabat apa itu ikut di Arkom, yeah. Tetapi kan orang-orang tertentu sekali, yang lain-lain, yeah. Yang lain-lain adalah orang-orang yang sementara, semoga mereka segera bertaubat. Orang-orang kaya itu mereka tidak pernah muncul di dalam majelis-majelis ilmu. Mereka jarang atau kadang-kadang atau mungkin tidak pernah datang ke masjid ikut sholat berjamaah. Oh angel, bondo abot ibu. Namun yang jelas ibu-ibu sekalian, wa talatu ilan nar ilal yahim fa idza aktsara ahliha an-nisa. Dan ketika aku diperlihatkan kepadaku neraka, sebagian besar penduduknya adalah wanita. Kenapa? Nah, makanya ibu-ibu, kemudian kita lompat sekarang ke ayat 16. Tinggalkan dulu, kita sudah cukup membahas ayat 15. Ayat 16 Ali Imran kemudian mengatakan, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka kita harus menjadi orang yang selalu mempunyai prinsip hidup. Jadi doa itu ibu jangan panjenengan memahaminya orang yang nanti mendapatkan kenikmatan surga, kenikmatan dunia, ketentraman bahagia dunia dan bahagia akhirat adalah orang yang selalu berdoa, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Diulang. Bukan itu maksudnya.
Maksudnya adalah orang-orang Rabbana innana sungguh kami adalah orang beriman. Terus setelah menyatakan semacam itu, orang itu tampil sebagai orang beriman. Orang-orang yang ketika mengarungi kehidupan ini, dia sesuai dengan apa yang diungkapkan kepada Allah. Rabbana innana amanna. Ya Allah, kami adalah orang yang beriman. Maka ketika dia berbicara, pembicaraan orang yang sungguh beriman kepada Allah. Ketika dia berinteraksi dengan masyarakat, dengan suami, dengan istri, dengan anak, adalah bapak yang beriman kepada Allah, istri yang beriman kepada Allah, mertua yang beriman kepada Allah, menantu yang beriman kepada Allah, anak yang beriman kepada Allah. Atau dengan bahasa yang lain, Allah memberikan ungkapan yang lain. Faghfir lana dzunubana. Perilaku perbuatan orang itu adalah perbuatan-perbuatan yang pantas mendapatkan maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah. Cara berbicara orang yang pantas mendapat maghfirah. Cara sholatnya pantas mendapatkan maghfirah. Cara berhubungan dan orang lain, mengadakan perjanjian, cara berjualan, cara menjadi pegawai negeri dan lain sebagainya pantas. Saya pantas, dia pantas mendapat maghfirah karena benar-benar dia orangnya amanah. Atau dengan bahasa yang ketiga, Allah mengatakan waqina adzabannar. Cara berbicaranya pantas dia kalau tidak dimasukkan dalam neraka. Cara berhubungan dengan suami pantas banget kalau dia tidak pantas di neraka. Ketika dia berjualan, dia luar biasa jujurnya, tidak pantas di neraka. Ketika dia melakukan aktivitas apapun adalah orang yang tidak pantas masuk neraka. Maka ungkapannya oleh Allah dikemas, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Dikemas dari satu, maka perbuatan orang yang pantas beriman, mendapatkan maghfirah, terhindar dari api neraka, itu diekspresikan, direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika panjenengan sekalian marah-marah, ngomel-ngomel, pantas enggak jadi orang beriman? Enggak pantas. Pantas enggak menjadi orang yang diampuni dosanya? Enggak pantas. Pantas enggak orang yang dihindarkan dari api neraka? Tidak pantas. Maka jadilah orang yang pantas disebut orang beriman, pantas diampuni dosanya, pantas dihindarkan dari api neraka. Maka kemudian Allah mengakhiri dengan ungkapan yang sangat indah, dengan 5 langkah. Ini pilar yang harus kita laksanakan. Tidak boleh tidak. Panjenengan jangan sampai menjadi orang yang dibicarakan jelek padahal memang jelek. Siapa orang yang sangat potensi dibicarakan, digelendengi orang? Kalau kita nggak bisa melaksanakan 5 perkara. Yang pertama adalah as-sabirin, orang yang sabar, orang yang tegar, orang yang lembut, orang yang tidak menyakiti orang lain, orang yang ngalah, orang yang ketika menghadapi perbuatan salah, keliru dan dosa, dia tidak terjerumus di dalamnya.
Kalau di dalam Al-Furqan mengatakan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang yang apabila mengarungi kehidupan dunia dia selalu serba sederhana. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila berhadapan dengan orang-orang jahil, orang-orang jahil itu orang-orang yang keliru, orang yang salah. Wong nyengit itu salah, muring-muring itu salah, orang yang suka nyalah-nyalah itu salah, orang yang galak itu salah, orang yang mendelik itu salah, orang yang membentak itu salah. Dan orang itu apabila menghadapi kesalahan-kesalahan itu qalu salama, dia menghadapinya dengan selamat, tidak ikut berbuat keliru dan salah gitu. Sulit nggak, Bu? Sulit dan tidak sulit tergantung kebiasaan dan keberanian kita mencoba dan membiasakan. Tidak ada semudah-mudah perbuatan adalah perbuatan meskipun sulit tapi sudah dibiasakan. Dan sesulit-sulit pekerjaan adalah meskipun mudah nanging tidak dibiasakan. Contoh, panjenengan ngunjuk pakai tangan kiri, pakai tangan kanan gampang nggak sih? Gampang. Tetapi karena kebiasaan tangan kiri, long jane long gampang kan itu. Bu, orang mengatakan tahajud itu beratnya bukan main. Ada lagi orang mengatakan siapa bilang berat? Loh, kok beda? Yang satu nggak pernah melaksanakan, yang satu sudah membiasakan. Tahajud itu berat, tapi jadi mudah buat orang yang membiasakan gitu, Bu. Yeah. Coba sesekali panjenengan kepunya kenalan copet nggak, Bu? Coba tanya Ibu, Mas, dia nek nyopet rasa berat deg-degan apa ora, Mas? Ya ora. Lah kok iso? Oh, wis biasa. Oh, wis biasa. Nek umpamane dhewe suatu ketika lara ngono sing digelani apa? Ah, tak gelani lek ora iso nyopet kuwi. Kan gitu. Iya kan? Ya. Padahal menurut panjenengan nyopet berat enggak? Ya Allah. Amit-amit. Wis dilatih, latihan, kemudian suruh praktek nang mikro. Kemudian panjenengan wis ana bokong montong-montong, dompete wis meh arep metu, arep njogo lho mikir ora sida. Nggih, Pak. Tetapi ternyata pencopet itu gelane pol, bola-balik ngeluh, ya Allah yang si kepriki katanya. Mangsane dinas kamalahan dijine temu mulen. Copet itu paling wedi nek temu mulen drijine. Sebab nek temu mulen drijine jan ora iso nyabet gawe babar blas Ibu. Nah orang lain temu mulen santai banget, orang apa-apa gitu nggih. Ya Allah melendong larang malah panas kemut-kemut kan itu. Nah copet bukan ming kemut-kemut sing dadekke diandu gelo. Le ora iso nyopet kuwi gitu. Sehingga Ibu kesimpulannya apa? Tidak ada yang sulit di dunia. Itu. Yang ada adalah karena kita belum membiasakan. Kalau sudah dibiasakan, enggak sulit. Panjenengan membiasakan ojo nesu, dibiasakan. Ojo ngrundel, dibiasakan. Lama-kelamaan kita akan mudah melakukan hal tersebut. Tetapi kalau belum pernah melakukan, ya Allah, nahan amarah itu angel pol Ibu.
Demikian hal-hal yang lain, semuanya sudah di berbagai bidang, termasuk salat yang khusyuk. Itu kalau kita tidak sabar, kuat, kokoh, kekeh, maka saben salat buyar, saben salat buyar. Enggak, panjenengan harus nekat. Enggak, saya harus salat yang benar. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian ketika sudah masuk asar, bismillah jangan kowe salat ya Allah, muga-muga yang salat sing khusyuk sing apik. Oleh wudu, mulai wudu itu sudah disadari dengan baik. Sabar dalam wudu, sabar dalam salat, sabar dalam zikir, sabar dalam berdoa, sabar menghadapi suami, sabar menghadapi anak-anak, sabar. As-sabirin, orang-orang yang sabar adalah orang yang paling dicintai Allah, karena Allah mengatakan innallaha ma'as-sabirin. Dan yang kedua, as-sadiqin. Orang as-sadiqin itu orang sing apa anane, nglakoni apa sing kudune. Orang nglakoni apa sing ora kudune. Melaksanakan agama itu sing kudune, sing ora diajarke ora usah. Jadi ibu sekalian yang saya hormati, ya memang apa yang dikatakan itu kebenaran, tetapi kira-kira bisa banyak orang menerima enggak? Ini sulitnya. Kenapa Islam ini di Indonesia ini terpuruk? Ya karena kita melakukannya formalitas tok. Kita itu tidak opo anane itu nggak begitu. Opo anane itu melakukan apa yang harusnya dia lakukan, bukan kemudian sing tidak harusnya dilakukan sing kudune malahan ora. Itu kejadian sering terjadi dalam kehidupan kita, sehingga pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah mengatakan, besok suatu saat agama Islam ini akan menjadi agama yang dipermainkan oleh orang, agama yang yang tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan apapun. Para sahabat ngacung, ya Rasulullah, apakah karena waktu itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan tidak, jumlah kita justru sangat banyak, tetapi banyaknya itu seperti buih dalam lautan. Banyak, tetapi mereka tidak menggunakan ilmu, nggak ada bobot. Mereka itu hanya elu tok, nggak pernah mempelajari yang sesungguhnya, nggak pernah mempelajari Al-Quran secara keseluruhan. Yang dipelajari hanya bagian-bagian tertentu, dan itu juga. Sehingga ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ini keprihatinan kita bersama-sama di kondisi yang sekarang ini, panjenengan akan sama-sama bisa melihat. Apalagi kemudian penterjemahan yang dilakukan oleh orang-orang sekuler, makna menerjemahkan dari kata-kata hak asasi manusia, terjemahannya sudah beda. Padahal Islam agama yang paling menjunjung tinggi HAM itu Islam. Kemudian toleransi, itu juga Islam. Itulah persoalan yang harus kita sama-sama kuatkan untuk siapa saja yang ada dalam lingkup hidup kita, anak cucu kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian ibu sekalian yang saya hormati, selanjutnya ini tinggal beberapa poin yang terakhir, yaitu yang ketiga adalah wal qanitina. Yuk sekarang jadi orang yang benar apa anane, dan qanitin, taat patuh kepada Allah, wis apa anane lah. Gusti Allah dawuh kaya ngene ya, Gusti Allah dawuh kaya ngene ya, aja sunan ya, kasih sayang ya, jangan bermusuhan oke. Salat malam, duha dan lain sebagainya. Manut. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, wal munfiqin.
Orang yang senang sedekah ini nih Bu, ayat Al-Quran itu selalu saja masuk di dalam urusan ini, urusan sedekah, wis. Panjenengan jangan pernah bosan kalau ada mendengar sedekah dan apalagi mengeluh. Soalnya kalau dalam lingkup begini pemahaman sedekah harus sangat kuat. Dan saya terus terang aja sering mencoba panjenengan semuanya. Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir banget adalah wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang mohon ampun, orang yang sujud kepada Allah, mohon nyuwun kepada Allah di waktu-waktu sahur. 1 jam sebelum subuh, rentang 1 jam sebelum subuh, di sini panjenengan sujud pada Allah, dan setelah itu panjenengan mohon, ya Allah ampuni dosa dan sebagainya dan seterusnya. Makaten Bapak Ibu yang kula hormati, wonten lepat nyuwun ageng pangsama, monggo kita tutup kanthi waosan doa kifaratul majelis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.